Vietnam, dan kita juga sedang masuk, dan tentu Singapura tidak suka-suka banget juga kalau Indonesia masuk di dalam seluruh free trade. Jadi ada juga upaya-upaya untuk mengganggu Indonesia. Selama puluhan tahun, Indonesia hidup dalam satu stigma yang sama. Negara besar, kaya sumber daya, populasi ratusan juta, namun selalu diposisikan sebagai raksasa yang tertidur. Dunia melihat Indonesia bukan sebagai pemain utama, melainkan sekadar pasar empuk, tempat produk asing masuk, dijual, dan keuntungannya mengalir ke luar negeri. Di Asia Tenggara, peran Indonesia seringkali hanya menjadi latar belakang, sementara negara-negara kecil namun mapan berperan sebagai pengatur arus perdagangan, keuangan, dan logistik kawasan. Namun, narasi lama itu kini mulai runtuh. Dunia sedang menyaksikan sebuah perubahan besar yang pelan tapi pasti menggeser keseimbangan ekonomi regional. Indonesia bangun, dan kebangkitan itu tidak lagi bisa diabaikan. Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjadi sinyal yang sangat jelas. Secara terbuka, ia mengakui bahwa ada negara-negara tertentu yang tidak senang melihat Indonesia masuk ke berbagai organisasi perdagangan bebas dunia, mulai dari OECD, CPTPP, hingga berbagai perjanjian dagang strategis lainnya. Bahkan, Erlangga secara gamblang menyebut bahwa ada upaya-upaya sistematis untuk mengganggu langkah Indonesia. Pernyataan ini penting karena untuk pertama kalinya, seorang pejabat tinggi ekonomi Indonesia mengungkap apa yang selama ini hanya dibicarakan di balik layar, bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia bukan hanya soal angka dan statistik, tetapi juga soal pertarungan kepentingan, pengaruh, dan kekuasaan di kawasan. Selama ini, Indonesia memang sering ditempatkan dalam posisi yang tidak adil. Negara ini kaya, namun tidak berdaulat penuh atas hasil kekayaannya sendiri. Jalur distribusi global dikuasai pihak lain, akses ke pasar internasional seringkali harus melewati perantara. Negara tetangga yang lebih kecil secara wilayah, tetapi lebih mapan secara finansial, memegang peran sebagai gerbang utama Asia Tenggara. Mereka menjadi tempat parkir likuiditas, pusat keuangan, dan simpul logistik internasional. Indonesia, meskipun menjadi produsen utama, justru berada di posisi hilir dalam rantai nilai. Namun situasi ini mulai berubah drastis ketika pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak lagi bermain aman. Kebangkitan ekonomi Indonesia saat ini bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari perubahan strategi yang sangat mendasar. Indonesia tidak lagi mau hanya menjual bahan mentah dan berharap belas kasihan pasar global. Indonesia mulai memotong rantai distribusi lama yang berbelit-belit dan secara langsung mengetuk pintu pasar Eropa, Amerika Utara, hingga kawasan non-tradisional lainnya. Langkah ini tentu membuat banyak pihak tidak nyaman. Ketika sebuah negara besar berhenti bergantung dan mulai mandiri, maka pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh ketergantungan tersebut akan merasa terancam. Erlangga Hartarto menyebut bahwa Indonesia saat ini berada di posisi depan, ibarat pembalap yang sudah menempati pole position. Pernyataan ini bukan klaim kosong. Secara objektif, Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia, bahkan menjadi yang kedua setelah China dalam konteks alternative growth. Dengan ukuran ekonomi yang besar, populasi produktif yang masif, cadangan energi yang melimpah, serta sumber daya manusia yang terus meningkat kualitasnya, Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara lain. Kombinasi inilah yang membuat Indonesia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai pemain pinggiran. Agresivitas Indonesia dalam membuka akses pasar global menjadi bukti nyata perubahan arah ini. Kesepakatan strategis dikejar secara aktif, mulai dari Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement, kerjasama dengan Eurasian Economic Union, hingga perjanjian dagang dengan Kanada. Semua ini adalah sinyal keras bahwa Indonesia ingin bermain di liga utama perdagangan dunia. Arah kebijakan ini diperkuat dengan langkah menuju keanggotaan OECD dan partisipasi aktif dalam CPTPP, meskipun diakui bahwa Indonesia memang tidak memulai dari posisi terdepan dibandingkan Singapura, Malaysia, atau Vietnam. Masuknya Indonesia ke berbagai skema perdagangan bebas ini jelas bukan tanpa resiko, namun hasilnya mulai terlihat nyata. Indonesia tidak lagi mengandalkan jalur tradisional yang selama ini dikontrol oleh negara perantara. Indonesia menciptakan jalan tol ekonominya sendiri. Ini adalah pesan yang sangat jelas bagi dunia bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan mitra dagangnya tanpa harus melewati pos penjagaan negara lain yang selama ini memonopoli peran sebagai hub logistik dan keuangan regional. Data menjadi saksi yang tidak bisa dibantah. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Indonesia menikmati surplus neraca perdagangan selama 67 bulan berturut-turut dengan nilai kumulatif menembus lebih dari 38 miliar dolar Amerika. Yang lebih penting, surplus ini tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah semata.
Produk bernilai tambah seperti besi, baja, dan nikel hasil hilirisasi industri menjadi tulang punggung ekspor Indonesia. Inilah transformasi struktural yang selama ini dianggap mustahil. Indonesia tidak lagi sekedar menggali dan menjual, tetapi mengolah dan mengendalikan nilai. Perubahan ini secara langsung mengangkat posisi tawar Indonesia di mata dunia. Negara ini tidak lagi menjadi hinterland atau daerah penyangga bagi industri negara maju. Indonesia telah berevolusi menjadi salah satu pusat produksi utama dunia. Stigma lama sebagai negara yang hanya bisa mengeruk bumi tanpa mengolahnya perlahan ditinggalkan. Dan inilah titik di mana ketegangan geopolitik mulai terasa nyata, terutama bagi negara-negara yang selama ini menikmati kenyamanan sebagai perantara. Singapura adalah contoh paling jelas. Sebagai negara yang selama puluhan tahun memegang kunci gerbang perdagangan Asia Tenggara, Singapura kini menghadapi kenyataan pahit. Investor global mulai melirik akses langsung ke Indonesia tanpa perlu mampir ke sana. Erlangga Hartarto secara eksplisit menyebut bahwa Singapura tidak suka Indonesia mengejar kesepakatan perdagangan bebas secara langsung dengan banyak negara. Bagi Singapura, ini bukan sekedar persoalan diplomasi, tetapi ancaman eksistensial terhadap model ekonomi mereka. Selama ini, Singapura dikenal sebagai tempat parkir likuiditas dan aset pelarian yang menyedot potensi sistem keuangan Indonesia. Banyak kesepakatan dan transaksi besar justru tercatat di sana, bukan di Jakarta. Namun ketika Indonesia mulai memperkuat sistem keuangannya sendiri dan membuka jalur perdagangan langsung, peran itu mulai tergerus. Data perdagangan tahun 2025 menunjukkan bahwa Singapura justru mengalami defisit perdagangan terhadap Indonesia sebesar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini menjadi bukti telak bahwa arus uang dan barang kini mengalir deras ke Indonesia. Pergeseran ini bukan sekedar persoalan angka, tetapi simbol perubahan kekuasaan ekonomi di kawasan. Singapura memang negara maju, tetapi secara wilayah dan sumber daya, mereka memiliki keterbatasan. Selama ini, keunggulan mereka terletak pada kemampuan menjadi perantara. Namun ketika Indonesia berhasil naik kelas dan berdiri sejajar, maka keunggulan itu mulai kehilangan relevansi. Bahkan, dalam sejarahnya, pemimpin Singapura sendiri pernah mengakui bahwa jika negara-negara tetangganya setara, maka masa depan Singapura akan berada dalam bahaya. Namun Indonesia tidak sedang memusuhi siapapun. Kebangkitan ini bukan tentang menjatuhkan tetangga, melainkan tentang mengambil kembali hak yang selama ini tertahan. Ini adalah seleksi alam dalam ekonomi global. Negara yang berani beradaptasi, membangun kemandirian, dan keluar dari jebakan lama akan bertahan. Negara yang terlalu nyaman di zona dominasi lama akan tertinggal. Indonesia kini berada di jalur yang tidak mudah, penuh tantangan dan syarat tekanan geopolitik. Tetapi inilah harga yang harus dibayar oleh sebuah negara besar yang ingin berdiri tegak sebagai kekuatan ekonomi sejati. Momentum ini adalah kesempatan emas. Indonesia tidak boleh kembali tergelincir ke pola lama. Kebijakan pro-nasional harus terus dikawal, bukan untuk menutup diri, tetapi untuk memastikan bahwa keterbukaan ekonomi berjalan dengan adil dan berdaulat. Dunia sedang berubah, dan Indonesia akhirnya tidak lagi hanya bereaksi, tetapi ikut menentukan arah perubahan itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia bisa berdiri sejajar, tetapi apakah kita siap mengawal kebangkitan ini hingga benar-benar menjadi kekuatan yang berkelanjutan. Maju terus Indonesiaku!